Hai Sobat Aspirasi, balik lagi di Aspirasi Podcast. Kali ini barengan sama Alfi Daviva. Kalau kamu ngeliat dan mantengin Aspirasi Podcast kemarin ya Sobat Aspirasi, kita kemarin itu membahas soal laporan keberlanjutan. Nah, kali ini kita akan membahas soal assurance nih Sobat Aspirasi. Nah, karena kita tahu ya sekarang itu banyak perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan untuk menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan sosial pastinya. Tapi tentunya laporan itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dipercaya. Nah, disinilah peran assurance ini Sobat Aspirasi untuk mengecek independen dan memastikan laporan tersebut benar, jujur, dan bisa dipertanggungjawabkan pastinya. Nah, tentu podcast ini kita akan membahas tentang kenapa assurance itu penting dan bagaimana ICSP dan NCCR membangun profesi assurance di Indonesia dan juga serta tentang standar-standarnya itu seperti apa. Nah, kali ini Sobat Aspirasi, Alfi tidak sendiri ya, karena Alfi ditemani oleh Dr. Ali Darwin, AK MSCM CSRA CSP, selaku Ketua Dewan Pengawas Institute of Certified Sustainability Practitioners atau ICSP, sekaligus Direktur Eksekutif National Center for Corporate Reporting atau NCCR. Selamat siang Pak Ali. Selamat siang. It's such an honor bagi Alfi ya, sebuah kehormatan bisa ngobrol langsung dengan Bapak Ali di sini. Dan seperti yang tadi sudah Alfi sampaikan sebelumnya Pak, bahwa assurance ini memegang keynotes dalam laporan keberlanjutan itu sendiri. Nah, menurut Bapak ini kenapa ya assurance ini penting sekali dalam laporan keberlanjutan itu? Ya, baik. Terima kasih. Assurance, kalau di dalam laporan keuangan disebut audit. Audit. Jadi kalau di financial reporting itu disebut sebagai audit. Laporan-laporan keuangan selama ini yang digunakan di pasaran itu adalah yang sudah diaudit. Tidak ada laporan keuangan yang tidak diaudit itu yang diterima di pasar. Artinya diterima baik oleh masyarakat maupun oleh lembaga-lembaga tertentu. Itu yang berlaku selama ini. Nah, bagaimana dengan laporan keberlanjutan atau sustainability report yang baru muncul? Laporan ini semenjak tahun 2005 persisnya di Indonesia. Kemudian baru dimandatorikan itu oleh OJK sejak tahun 2021. Ya, itu pun bagi perusahaan-perusahaan yang termasuk di dalam lembaga keuangan. Nah, mereka yang membuat laporan sustainability yang wajib. Tetapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang membuat laporan sustainability itu sukarela, artinya nggak diwajibkan oleh regulasi. Tapi diwajibkan oleh pasar. Misalnya buyernya, ya, atau suppliernya meminta, atau kadang juga mungkin bank meminta gitu. Nah, sehingga ini disebut mandatory by market, jadi pressure oleh market. Nah, oleh sebab itu sekarang, karena sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuat laporan-laporan keberlanjutan, maka harus dijaga kualitasnya. Pertama, apakah laporan itu sudah disusun sesuai dengan standarnya? Yang kedua, apakah laporan itu sudah benar, gitu. Jadi jangan sampai ada yang disebut dengan greenwashing. Greenwashing itu ada yang terjadi 8, tapi dilaporkan 10. Ya. Jadi diada-adakan, ya, itu disebut greenwashing. Nah, tapi untuk tren assurance di Indonesia dan dunia itu sendiri bagaimana ya Pak untuk saat ini? Ya, kalau tren assurance itu sampai sekarang bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia masih sifatnya voluntary, belum wajib. Hanya wajib untuk hal-hal tertentu. Misalnya, kalau misalnya untuk mendapatkan ranking platinum
di Asia Sustainability Report Award itu yang diselenggarakan oleh NCCR, harus laporannya di audit, di assurance. Tapi kalau regulasi sampai sekarang belum. Begitu juga di negara lain. Arahnya ke depan ada, yaitu tahun 2027 itu wajib nanti di assurance atau di audit di Singapura. Kemudian di Australia juga tahun 2027. Ya mungkin kita nanti agak mundur sedikit, tahun 2030 itu mulai mewajibkan. I see. Nah, tadi kan Bapak ini sempat mention tentang greenwashing ya Bapak ya. Nah, apa yang terjadi misalnya laporan keberlanjutan ini tidak melalui assurance seperti itu? Ya. Nah, apa yang terjadi kalau laporan tidak di assure atau tidak dilakukan audit laporan itu? Ya, kemungkinan terjadinya greenwashing itu besar sekali nantinya. Kemudian yang kedua juga, kita tidak bisa menjamin laporan itu apakah kualitasnya baik atau enggak gitu. Karena tujuan assurance itu sebenarnya hanya ada dua. Pertama, untuk melindungi masyarakat atau melindungi publik dengan data-data yang benar. Yang kedua, itu juga baik bagi perusahaan sebagai benchmark, ya. Apakah dia sudah melaksanakan atau melaporkan sesuai dengan yang sebenarnya, dengan standar begitu. Dengan sendirinya, assurance itu bagi perusahaan juga berguna, ya, untuk melihat dirinya sendiri gitu. Ya, sampai sejauh mana. Sama halnya dengan kita misalnya berobat ke rumah sakit, melakukan tes ya dengan dokter, itu adalah untuk melihat sampai sejauh mana kita sehat. Kalau kita nggak sehat ya kita berobat. Begitu juga dengan laporan yang diaudit, ya, perusahaan akan semakin sadar nantinya apa-apa saja yang harus dilakukan penyempurnaan supaya laporannya di tahun-tahun yang akan datang itu sehat lah begitu. Oke, nah tadi kan misalnya apabila kalau laporan itu sesuai melalui assurance lah, bagaimana ini bisa meningkatkan investor Pak, menarik investor dan juga kepercayaan publik begitu? Ya. Nah, otomatis ya dengan dilakukannya assurance atau laporan yang sudah assurance itu pasti lebih menarik di mata investor. Yes. Kemudian investor biasanya kan tidak langsung datang ke perusahaan, tapi investor itu menugaskan kepada lembaga-lembaga rating tertentu untuk menilai perusahaan tadi. Nah, tidak mungkin perusahaan itu akan mendapat rating yang bagus kalau laporannya belum di assure, kalau laporannya belum di audit. Begitu. Oh iya, pastinya memberikan dampak yang besar juga ya Pak ya kepada perusahaan itu sendiri apabila melaporkan laporan keberlanjutan ini sesuai dengan standar dan bisa dipercaya pastinya. Nah, untuk di Indonesia sendiri standar apa sih Pak yang dipakai gitu dalam sustainability report ini? Untuk assurance, standar yang digunakan sampai saat ini ada dua. Satu adalah AA1000 Accountability 1000 Assurance Standard, atau kita menyingkatnya sebagai AA1000 AS gitu. Kemudian yang kedua yang sering dipakai juga adalah yang dikeluarkan oleh ISAE 3000 yang dikeluarkan oleh organisasi akuntan. Jadi ada dua standar yang digunakan. Kedepannya nanti apakah masih dua-duanya akan dilaksanakan atau hanya tinggal satu saja, yaitu yang dikeluarkan oleh akuntan, profesi akuntan. Dengan catatan, walaupun dikeluarkan oleh profesi akuntan, tapi standar ini dapat digunakan baik oleh kantor akuntan publik maupun oleh praktisioner yang lain gitu. Baik, nah mungkin bagi orang awam ya Pak ya belum mengerti gitu tentang perbedaan dua standar itu. Nah, perbedaan umum dua standar itu apa ya Pak ya? Perbedaan umumnya yang sangat mencolok itu adalah kalau misalnya pakai ISAE 3000, karena ini dikeluarkan oleh organisasi profesi akuntan,
mereka banyak menggunakan teknik-teknik pemeriksaan seperti di financial report gitu. Jadi sangat detail sekali gitu. Ya. Sedangkan di AA1000 AS tadi itu pemeriksaannya lebih diutamakan kepada sistem ya, atau yang disebut itu bagaimana perusahaan itu patuh kepada 4 prinsip accountability ya. Nah, sampai sejauh mana perusahaan itu patuh kepada 4 prinsip sustainability, prinsip accountability tadi. 4 prinsip ini tidak dipunyai di ISAE. Itu hanya adanya di AA1000 AS gitu. Itu bedanya, perbedaan yang sangat mencolok. Nah, oleh sebab itu maka banyak perusahaan itu yang memakai kedua-duanya karena saling komplementer gitu, saling mengisi. Kekurangan yang ada di AA1000 AS itu diisi oleh dapat diisi dengan ISAE 3000. Gitu. Nah, sekarang tentang profesionalisme dan sertifikasi CSRA ini, Pak. Nah, apa perbedaan antara penyusun laporan dan professional assurance? Ya. Kalau penyusun laporan sustainability atau laporan keberlanjutan, boleh siapa aja boleh. Ya, siapa aja boleh. Nah, tentu yang menggunakan jasanya harus hati-hati. Ya, tidak bisa kita menugaskan kepada setiap orang, harus lihat dulu kualifikasinya. Ya. Nah, praktek yang banyak berlaku di Indonesia termasuk juga di luar, di Southeast Asia terutama, mereka meminta apakah konsultan pembuat laporan tadi sudah mempunyai sertifikat belum gitu. Nah, sertifikat yang diakui selama ini yang secara luas adalah CSRS, yaitu Certified Sustainability Reporting Specialist. Itu di mana pemegang sertifikat itu menjadi anggota dari ICSP. Gitu. Nah, begitu juga untuk assurance. Untuk assurance juga ada sertifikatnya yang disebut Certified Sustainability Reporting Assurer. Ya. Nah, itu juga menjadi anggota di ICSP. Ya. Baik. Nah, untuk kualifikasi nih Pak menjadi seorang assurer, adakah kompetensi dan etika yang penting gitu untuk menjadi seorang assurer? Sementara sekarang ya kita sedang menuju untuk membuat sebuah organisasi profesi assurer itu. Sedang legalitasnya sedang diurus ya. Namanya rencananya itu nanti adalah Perkumpulan Assurer Profesional Indonesia. Perkumpulan Assurer Profesional Indonesia. Singkat jadi PAPI. Nah, ini sedang mudah-mudahan dalam waktu dekat akan keluar legalitasnya dari Kemenkumham ya. Nah, nantinya untuk bisa menjadi anggota di organisasi ini, pertama harus mempunyai sertifikasi CSRA dan tentu juga CSRS tadi harus punya itu. Ya, kemudian itu yang harus dipunyai. Kemudian yang kedua syaratnya dia harus mengikuti berbagai macam training atau peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh organisasi. Kemudian yang ketiga, dia harus mengikuti kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi PAPI tadi. Kemudian yang keempat, dia harus mempunyai KUM yang cukup, ya, artinya kredit yang cukup selama 1 tahun berapa dia dapat dari berbagai macam conference atau training yang dia ikuti. Nah, itu semuanya dikumpulin untuk memperpanjang nanti keanggotaannya di PAPI itu. I see. Yeah. Nah, untuk ICSP sendiri bagaimana menjaga kualitas para professional assurance itu sendiri, Pak? Untuk di ICSP sama, karena kalau ICSP kan secara luas sekali, ya, luas sekali. Yang penting itu pertama adalah harus mempunyai sertifikat CSRA tadi. Kemudian yang kedua juga menyarankan untuk melakukan pendidikan berkesinambungan, ya, continuous improvement gitu.
Nah itu juga ada aturan mainnya dalam 1 tahun berapa banyak dia harus mendapatkan kredit gitu. Oke. Nah Pak, tadi kan kita sempat banget ya ngobrol soal, ada banyak sekali bahkan ngobrol soal ICSP, NCCR gitu kan. Nah untuk kolaborasi dua instansi ini sendiri, ICSP dan NCCR, dalam memperkuat profesi assurance di Indonesia itu bagaimana Bapak? Ya, terutama dari ICSP. ICSP adalah lembaga yang mengeluarkan sertifikasinya. Kemudian yang kedua, NCCR adalah lembaga yang melakukan pendidikannya. Nah, keduanya harus saling berkolaborasi. Kemudian nanti ditambah lagi dengan yang khas, yang khusus untuk assurernya sendiri, yang praktek, itu ada PAPI tadi itu, yang punya kantor gitu. Jadi ibaratnya begini, tidak semua yang punya sertifikat CSRE itu berpraktek. Sebab ada juga yang punya sertifikat CSRE itu adalah dia pengajar misalnya, dosen, ya, atau dia bekerja di perusahaan bisa juga. Tetapi yang punya yang berpraktek, berprofesi sebagai assurer, itu ada organisasinya sendiri yang sedang dibentuk sekarang, yang namanya PAPI tadi. Gitu. Oke, nah untuk profesi ini apakah sudah diakui secara luas ya Pak ya, sebagai seorang assurance? Nah untuk CSRE yang di bawah ICSP ya sekarang sudah diakui secara luas ya, artinya sudah banyak yang menggunakan gelar itu CSRE itu. Nah tapi kalau yang untuk tenaga yang berpraktek ini sekarang kalau sudah keluar nanti dari Kementerian legalitasnya, segera itu akan kami daftarkan ke Kementerian Keuangan untuk minta legalisasi juga, pengakuan ke Kementerian Keuangan. Baik. Nah untuk sertifikasi CSRA sendiri Pak, mengapa sih perlu pengakuan resmi dari pemerintah gitu? Emang seberapa penting pengakuan resmi dari pemerintah? Ya, saya rasa semua sertifikasi itu harus ada pengakuan dari pemerintah ya, supaya menjaga pertama ya tidak semua orang bisa memberikan sertifikasi. Kemudian yang kedua juga supaya pemerintah itu bisa melakukan pengawasan. Apakah profesi tadi sudah melaksanakan semua ketentuan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan begitu. Ya, sama seperti organisasi profesi notaris misalnya, itu diakui oleh pemerintah, nanti diawasi oleh pemerintah. Organisasi profesi akuntan yang kita kenal dengan kantor akuntan publik ya, nah itu juga diawasi oleh pemerintah. Jadi di situ letaknya bahwa laporan-laporan yang sudah di assurance itu nantinya itu standar gitu. Jadi praktek-praktek assurance pun orang tidak bisa seenaknya, jadi harus mengikuti standar, dan untuk membuktikan bahwa mereka itu mengikuti standar, mereka harus diawasi oleh pemerintah. Ya, gitu. Nah, untuk ICSP sendiri, adakah langkah yang diambil untuk memperkuat peran assurance di masa depan? Ya, pertama adalah untuk memperkuat itu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian terutama, ya kan. Jadi jangan sampai nanti praktek-praktek assurance itu menjadi sebuah praktek yang liar, yang ilegal dan sebagainya gitu. Jadi yang penting itu adalah sekali lagi pengakuan dari pemerintah, itu yang paling penting gitu. Baik. Nah ini mungkin ada anak muda Pak yang nonton podcast ini dan tertarik gitu dengan pembahasan kita. Nah misalkan mereka di masa depan ingin menjadi seorang assurance gitu ya, assurance keberlanjutan. Adakah pesan-pesan yang ingin Dr. Ali sampaikan gitu? Iya, ini bagus sekali. Ini profesi yang kedepannya inilah profesi yang sangat terbuka luas sekali. Tapi kita kan nggak tahu kedepannya kapan, ya.
Saya sudah memulai ini semenjak tahun 2008. Nah, sekarang 2025. 17 Berarti sudah tahun. 17 tahun. Masih belum juga terbentuk ya. Nah, kita ke depannya pasti nanti akan menjadi profesi yang banyak diminatin oleh orang juga. Sama halnya dengan akuntan pemeriksa ya, yang sudah selama sekian tahun, akhirnya baru itu menjadi sebuah profesi yang besar ya. Nah, ini juga akan begitu. Jadi pesan saya ya, dari sekarang mulailah mengikuti ya, apakah namanya pendidikan ataukah training dan sebagainya, dengan pertama-tama melakukan pendidikan CSRS, Certified Sustainability Reporting Specialist. Jadi sebagai pembuat laporan gitu. Kami sudah kerjasama dengan berbagai macam perguruan tinggi ya, untuk melakukan pendidikan itu di perguruan tinggi. Nanti mereka bisa mengambil ujian di ICSP. Ya, itu rencananya ke depan. Sekarang belum kita laksanakan. Tapi ke depan nanti rencananya demikian. Sepanjang pertama dosennya itu mempunyai sertifikat CSRS di bawah ICSP. Kemudian yang kedua, kurikulumnya itu match dengan kurikulumnya di NCCR ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan ujian kepada mahasiswa nanti. Nah, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi harus ikut training khusus. Cukup nanti dia ambil ujian saja. Nah, akhirnya nanti mereka akan dapat dua sertifikat. Satu sertifikat degree dari perguruan tinggi, ya. Satu lagi sertifikat profesi, ya, yaitu CSRS. Nah, nanti bisa dilanjutkan ke assurance setelah itu. Gitu. Nah, untuk jurusan tersendiri Pak, apakah hanya untuk jurusan akuntansi atau manajemen seperti itu? Ya, mostly sekarang jurusan akuntansi, tapi tidak tertutup kemungkinan dengan jurusan-jurusan lainnya. Seperti yang kami lakukan kerjasama sekarang di Universitas Hasanuddin Makassar ya. Nah, kita ada kerjasama dengan teknik industri, ya. Kemudian juga di Universitas Bakri itu adalah fakultas komunikasi, ya. Jadi untuk any kind lah, ya, any kind. Jadi nggak harus di akuntansi atau di ekonomi gitu. Tapi memang saat ini kebanyakan itu adalah di akuntansi karena berhubungan dengan reporting, ya, disclosure gitu. Nah, jadi ya gitu ya Sobat Aspirasi, buat kamu yang pengen mendaftar di semua jurusan, tidak menutup kemungkinan tidak hanya untuk jurusan akuntansi saja. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana masa depan assurance dalam mendorong bisnis yang lebih transparan dan berkelanjutan? Ya, itu yang paling penting. Jadi intinya dengan adanya assurance itu dapat menjamin bahwa perusahaan itu betul-betul bukan hanya meminimalkan dampak lingkungannya, tapi juga betul-betul dia bisa menjadi perusahaan yang berkelanjutan gitu. Ya. Nah, oleh sebab itulah supaya mereka bisa melaksanakan itu semuanya dengan baik, laporannya itu harus di assurance. Dan assurance-nya itu dilakukan oleh orang-orang yang terdaftar di PAPI tadi. Nah, yang notabene-nya nanti akan diawasi oleh kementerian gitu. Tapi kalau tidak ada pengawasan dari pemerintah, juga mereka tidak tergabung di dalam PAPI, akhirnya akan terjadi liar. Ya, semua assurance akan bekerja sendiri-sendiri tanpa pengawasan. Nah, kalau itu yang terjadi, tujuan tadi itu tidak tercapai, yaitu supaya menjadi perusahaan yang betul-betul berkelanjutan. Ya. Oke. Nah, terakhir Bapak, closing statement dari Pak Ali sendiri, karena kita sudah masuk ke dalam penghujung podcast, mungkin bisa sedikit closing statement dari Bapak Ali sendiri untuk menutup rangkaian podcast kita di hari ini. Ya, terima kasih ya. Assurance atau pembuatan laporan sustainability ini sesuatu hal yang sangat penting sekali, bukan hanya untuk kita sekarang,
bukan hanya untuk umat manusia sekarang, tapi terutama adalah untuk generasi yang akan datang. Karena apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah menjaga bumi ini supaya bisa kita sampaikan kepada generasi yang akan datang dengan lebih baik, ya. Dan oleh sebab itu apa yang kita lakukan itu harus di assurance gitu, harus diperiksa benar atau enggak gitu. Itu untuk memastikannya. Oke, baik, terima kasih Pak Ya, Ali sama-sama. sudah Ya. hadir ke Aspirasi Podcast. Dan pastinya buat kamu Sobat Aspirasi ya yang menonton ini, kita sebagai generasi muda ini bisa mencontoh dan semoga podcast ini bisa menjadi inspirasi ya buat kamu bahwa apapun yang kita lakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan Ya. dan memberikan dampak yang positif tidak hanya sosial tapi juga kepada lingkungan, karena yang menempati bumi ini adalah kita sendiri dan juga anak cucu kita nanti. Terima kasih sekali lagi Pak Ya, Ali sudah terima hadir kasih. di Aspirasi Podcast, dan buat kamu Sobat Aspirasi, see you in the next episode. Bye.